Halo, selamat pagi teman-teman ngopi-ngopi. Kali ini pagi yang begitu indah. Kita akan share tentang film-film yang menurut kita sangat layak untuk ditonton atau menjadi top rekomendasi dari tim ngopi-ngopi. Karena banyak sekali teman-teman, apalagi yang milenial ini yang sangat mencintai film. Bahkan ada yang bilang teman-teman kalangan sekarang ini belajar sesuatu itu malah dari film. Jadi film-film yang bisa menginspirasi, film-film yang mengedukasi itu ternyata memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan pendidikan. Sehingga tim ngopi-ngopi sudah merumuskan 3 film yang akan kita jadikan top rekomendasi kita untuk ditonton oleh teman-teman. Kita sekarang akan mereview secara singkat saja apa kira-kira film-film yang menjadi top rekomendasi tim ngopi-ngopi. Pertama dan yang paling utama, kita tidak bisa lupa, tidak bisa memungkiri bahwa mungkin bagi semua orang yang pernah menontonnya akan sangat setuju kalau film yang paling rekomendasi untuk ditonton adalah Forrest Gump, teman-teman. Film Forrest Gump ini selain oleh karena aktornya yang sangat bagus yang dimainkan oleh Tom Hanks di sana, film Forrest Gump ini begitu sangat menyentuh ketika ditonton ya. Diawali dengan adegan yang konyol menurut kita, yang membuat kita ngeh maksudnya apa gitu kan. Ada anak kecil yang dia bicara sendirian, tidak peduli ada yang dengerin apa tidak sambil dia nunggu bis, dan ternyata dia bercerita dan di dalam adegan yang dia ceritakan itu ternyata penuh dengan inspirasi, teman-teman. Anak kecil ini adalah seorang anak kecil yang penuh dengan kekurangan kalau kita lihat secara kasat mata, tapi begitu luar biasa perjuangannya. Anak kecil ini bisa disebut disleksia mungkin di sana, tapi tidak seperti orang pada umumnya. Ketika seseorang mengalami masalah, di film ini sangat terpampang gitu ya dari wajah si anak kecil bahwa dia tidak peduli sama sekali dengan masalahnya. Malah dia hanya fokus pada apa yang bisa dia lakukan dengan sebaik mungkin. Dan apa yang terjadi pada anak kecil yang melakukan hal tersebut, dia mendapatkan banyak sekali pencapaian yang monumental, yang levelnya nasional bahkan dunia. Sebutkanlah saja salah satu pencapaiannya adalah saat dia ada masalah, daripada dia merenungi masalah itu, mengeluh dengan masalah itu, dia memilih salah satu di scene-nya itu adalah berlari. Jadi anak kecil ini ketika ada masalah, ingat pada masalah, kalau bisa teman-teman lihat tentang pasangannya, dia berlari, teman-teman. Dia berlari setiap ingat pada permasalahan itu dia berlari, dan dia sampai menjadi orang dengan lari terlama. Kalau di film itu sampai 3 tahun atau 4 tahun, dan dia mencapai jarak yang terjauh yang pernah dicapai umat manusia. Dan ketika misalkan ada lagi satu scene di mana dia ketika stres, ketika dia kepikiran dengan suatu masalah, dia main tenis, teman-teman. Dia main bola pingpong, siang, malam, pagi, dan dia main terus, dilakukan dengan intens, dan dia menjadi atlet pingpong atau juara pingpong sampai di sini itu ketemu dengan Presiden Amerika, dapat penghargaan langsung. Ketika kita menonton film ini, dijamin bahwa pertama teman-teman tidak akan bosan sama sekali. Teman-teman akan sangat menikmati alur demi alur yang dipertontonkan oleh film ini, oleh karena semua karakter yang ada di film itu sangat mendukung. Dan bagaimana seorang sutradara di Hollywood itu benar-benar bisa menyajikan sesuatu seperti apa yang kita biasa alami sehari-hari. Sehingga ketika kita nonton film ini, itu akan benar-benar sangat kita bisa include di dalamnya, kita bisa menjadi bagian dari film itu, dan kita biasanya take responsibility untuk kita bisa menjadi seorang seperti Tom Hanks yang memerankan film itu.
Pokoknya sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi film ini, sehingga ini menurut tim Ngopi-Ngopi sangat perlu untuk ditonton oleh teman-teman sekalian. Selamat menonton teman-teman. Nah, yang kedua, film yang sangat kita rekomendasikan untuk ditonton teman-teman semuanya, yang tidak kalah menarik dan tidak kalah menginspirasi dari film sebelumnya adalah film Bleed for It. Bleed for It adalah film yang diambil dari kisah nyata, dari kehidupan seorang petinju profesional yang bernama Vini Pazenza. Vini Pazenza atau yang biasa dikenal dengan Vini Pas. Vini Pas ini adalah seorang petinju yang banyak sekali menjuarai pertarungan-pertarungan. Dia sampai dijuluki Pasmania karena pukulannya yang begitu kuat dan lehernya yang begitu kokoh, sehingga banyak sekali para petinju-petinju yang sangat mengagumi gerakan atau pukulan dari Vini Pas ini. Naasnya di puncak-puncak karirnya Vini Pas ini mengalami kecelakaan, masih menjadi perdebatan di film itu sampai sebenarnya di kehidupan nyata apa yang menyebabkan kecelakaan. Di film itu disinkan bahwa Vini Pas ini berkendara dengan sangat cepat dan menabrak salah satu pengaman di jalan, sehingga dia mengalami patah tulang yang sangat parah, retak, mulai dari tulang leher, pinggung, bahkan di film itu dijelaskan semua bagian dari wajahnya, dari tubuhnya itu begitu hancur berantakan. Dokter mengatakan bahwa Vini Pas ini sudah tidak mungkin lagi untuk bisa sembuh. Bahkan Vini diprediksi oleh para dokter, para tim kesehatan di sana bahwa dia akan mengalami cacat permanen habis setelah dari tabrakan itu. Jangankan untuk menjadi petinju lagi, bahkan untuk berjalan saja Vini Pas itu sangat kecil kemungkinannya. Namun Vini Pas ini adalah orang yang sangat kuat pendiriannya teman-teman. Vini Pas ini orang yang tidak mau percaya. Dia tahu dengan kondisinya yang sangat parah, tapi dia memilih untuk tidak percaya pada sesuatu yang dikatakan oleh dokter hal buruk tentang dirinya. Sehingga apa yang dilakukan Vini Pas teman-teman? Vini Pas tetap berlatih sebisa mungkin. Dia tetap tidak tenang di dalam pikirannya bahwa dia adalah seorang petinju yang sangat tangguh. Dia adalah petinju dunia, sehingga setiap hari dia melakukan latihan yang sangat kecil. Pernah satu kali ada scene bahwa Vini ketahuan oleh dokter bahwa dia melakukan latihan dan dia dihukum teman-teman. Dia dimarahin, dia dikata-katain ya, bahwa dia adalah orang yang tidak patuh terhadap dokter. Vini Pas mencuri-curi waktu untuk latihan. Dia bahkan latihan di ruang bawah tanah untuk tidak diketahui oleh tim kesehatan. Vini Pas ketika dia sudah mulai bisa menggerakkan badannya dengan sangat pelan, dia minta tolong, dia nangis kepada mantan pelatihnya, tolong jadikan saya petinju lagi. Dan melihat kondisi yang bahkan dia tidak bisa berjalan, dia memakai tongkat di kedua tangannya, terus lehernya dikasih aluminium untuk menjaga pergerakannya tetap stabil. Pelatihnya menangis dan minta maaf, dia tidak bisa melakukan itu. Apa yang dilakukan oleh Vini Pas teman-teman? Vini Pas tetap berlatih. Dia berlatih setiap hari sampai dia menunjukkan ada perkembangan pada pelatihnya, dan pelatihnya mau tidak mau harus mendampinginya hanya untuk memuaskan hatinya. Sebenarnya pelatih ini sudah tahu bahwa dia tidak mungkin untuk menjadi petinju lagi, tapi bagaimanapun karena simpati yang dia berikan, dia menemani Vini Pas. Dan luar biasa sekali teman-teman, di akhir film ketika teman-teman menontonnya, yang menjadi luar biasa adalah Vini Pas bisa kembali berlatih. Dia perlahan-lahan bisa mengangkat dumbbell, bisa mulai memperlagakan seperti halnya petinju Vini, di mana dia mulai mengangkat sarung tinju yang begitu kesulitan sehingga pelatihnya menghentikan itu. Tapi apa yang dilakukan? Selama 18 bulan Vini Pas berlatih sebisa mungkin, slow yang dia bisa lakukan, sepelan dan terus-terusan berkembang selama 18 bulan. Dan wow, setelah 18 bulan dia bisa berlatih lagi seperti petinju pada umumnya. Dan setelah 2 tahun
dia menjadi petinju lagi, dia bisa berlatih seperti petinju semula. Dan yang sangat menarik, yang sangat menyentuh ya, di akhir-akhir Finipas itu mengatakan dengan sangat sederhana, orang-orang dengan mudah saja akan mengatakan kamu tidak bisa, kita tidak bisa melakukan sesuatu, sampai kita benar-benar mau menunjukkan yang sebaliknya. Suatu film yang sangat inspirasi. Selamat menonton teman-teman. Yang ketiga, ini adalah film yang wow, ini sangat keren sekali filmnya. Selain karena ini adalah Will Smith, salah satu aktor kesukaan kita di tim Ngopi-Ngopi, film yang akan kita review yang ketiga yang menjadi rekomendasi terhadap teman-teman semua adalah Pursuit of Happiness. Pursuit of Happiness menceritakan perjuangan seorang ayah yang ditinggalkan oleh istrinya. Dia dengan kekurangan, dengan kondisi yang sangat tidak memungkinkan. Kalau kita lihat dari film itu, dia tetap bertanggung jawab untuk anaknya. Dia membawa anaknya kemana-mana yang masih berkisar antara 4 atau 5 tahun mungkin, atau belum sekolah. Di sini sang ayah melakukan penjualan alat elektronik yang begitu sederhana, yang sepertinya sulit sekali untuk laku. Dia menjadi sales door to door, tidak ada yang mau membeli alat yang dia jual. Dia tetap dengan bekerja keras, dia kadang mendaftar sebagai orang miskin di negaranya. Bahkan ada scene di mana dia sudah tidak punya tempat tinggal lagi, teman-teman. Dia tidak punya rumah, tidak punya kos, tidak punya kontrakan mungkin kalau di Indonesia, dan dia mencuri-curi setiap hari. Jadi di setting film itu ada penginapan mungkin dari pemerintah yang gratis untuk orang-orang miskin di sana yang tidak mampu. Tapi karena saking banyak orang-orang yang mau menggunakan fasilitas itu, maka orang-orang yang mau nginep di sana harus antri, harus mungkin dari sangat sore mungkin ya, atau dari siang supaya bisa nginep di sana. Dan Will Smith di sana melakukan itu. Dia antri dengan anaknya, terkadang dia tidur di kereta gratis gitu. Dan ya intinya dia gelandangan, dia adalah gelandangan yang bahkan tidak tahu mau ngapain. Tapi yang menarik dari perjuangannya, dia tidak pernah berhenti, dia tetap berjualan. Berapa kali pun dia ditolak, dia tetap berjalanan. Sesekali dia mengalami perkembangan dalam penjualannya, sesekali ada beberapa orang yang membelinya, tapi tetap saja dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi dengan anaknya. Sehingga dia selalu mencari-cari sesuatu yang gratis yang bisa membuat dia bertahan hidup selama 1 hari itu. Terkadang dia antri makanan, tapi dia tidak pernah mengemis, teman-teman. Terkadang dia antri makanan gratis, terkadang dia ke temannya hanya untuk makan begitu. Dan pokoknya ini menggambarkan betapa kehidupan seorang miskin yang ada di Amerika Serikat. Namun apa yang terjadi, teman-teman, di masa-masa kegagalan Will Smith itu, Will Smith sangat yakin bahwa itu adalah momen yang akan segera berakhir. Dia tidak pernah putus asa, dia tidak pernah rendah diri. Bahkan dia bertemu dengan kawan-kawannya yang sudah jadi, misalkan yang sudah top, dia tetap percaya diri. Dia yakin bahwa suatu saat dia bisa. Dan suatu kali karena dia melamar semua pekerjaan yang memungkinkan untuk menolong kehidupannya, dia melamar di scene terakhir. Sebelum dia dipanggil untuk interview di salah satu perusahaan investasi, dia mengatakan kepada anaknya, dan itu yang mungkin kalau ditonton teman-teman milenial yang cewek-cewek ini mungkin akan membuat terenyuh gitu kan, atau sampai nangis. Dia bilang, "Nak, jangan sampai ada yang mengatakan kepada kita bahwa kita tidak bisa. Jangan sampai ada yang mengatakan kepada kamu kalau kamu tidak bisa melakukan sesuatu atau tidak mampu melakukan sesuatu. Bahkan kalau yang mengatakan itu adalah ayahmu." Jadi si ayah dalam kondisi begitu terbatas, teman-teman, tetap memotivasi anaknya, memberikan teladan kepada anaknya bahwa mungkin ayahmu ini sedang ada masalah sekarang, sedang dalam kondisi kekurangan, tapi dalam semangat perjuangan untuk kehidupan dia dan anaknya itu, dia sangat diacungi jempol begitu. Dan suatu ketika dia melamar pekerjaan di suatu perusahaan investasi, dan selesailah film itu, yang menurut beberapa sumber film itu diambil dari kisah nyata. Di akhir cerita ada penggalan kisah bahwa
suatu yang dialami itu benar-benar dari kejadian nyata, dan orang yang digambarkan di film itu begitu sangat miskin, begitu kekurangan adalah orang yang pada saat film itu dibuat didedikasikan untuk seorang yang sangat kaya raya, yaitu orang yang diperankan oleh Will Smith itu. Saya sangat merekomendasikan teman-teman menonton 3 film yang kita review dengan singkat tadi, sehingga kita bisa share inspirasi dari film-film tadi dan bisa memetik pelajaran-pelajaran yang ada di film tersebut. Saya ucapkan terima kasih, sampai bertemu lagi di tim Ngopi Ngopi.